Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah, sekaligus berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khutbah hari ini kami selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan Jumat dengan satu tema prinsip hukum dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Khudhari Bik di dalam bukunya Tarikh Tashri' Al-Islami, sejarah perundang-undangan hukum Islam, beliau menulis salah satu bab, yaitu tentang Asasut Tashri' Al-Islam fil Quran, prinsip-prinsip hukum di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa wa innama unzilal Qur'anu li islahi ahwalin nas. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan, tujuan utamanya adalah li islahi ahwalin nas, untuk melakukan perbaikan kondisi umat manusia. Walidzalik, dengan demikian kata Khudhari Bik, waradat al-awamir wan nawahi. Allah membuat sebuah peraturan, yaitu berupa perintah-perintah wan nawahi dan larangan-larangan. Dari perintah maupun larangan tersebut, para hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 prinsip pokok. Yang pertama adalah adamul haraj, meniadakan kesulitan. Jadi prinsip hukum di dalam Al-Quran ini pada dasarnya tidak ada yang menyulitkan bagi kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian semua fid dini, dalam urusan agama, min harajin, dari sebuah kesulitan. Bahkan banyak ayat yang menyatakan bahwa
Allah itu senantiasa menghendaki kemudahan, tidak pernah menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Demikian pula banyak hadis yang menjelaskan yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan engkau mempersulit diri. Ad-dinu yusrun, agama itu pada dasarnya mudah. Oleh karena itu dalam teori hukum Islam kita mengenal salah satu istilah hukum, yaitu yang kita sebut dengan rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah sebuah dispensasi, sebuah keringanan, lawan dari azimah. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur dan asar, dari perspektif azimah, kelaziman yang kita kerjakan adalah 4 rakaat. Tetapi ketika dalam kondisi tertentu seseorang boleh meringkas dari 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, itu yang kita sebut dengan rukhsah. Demikian pula ketika seseorang mengerjakan 2 waktu menjadi 1 waktu, yang kita kenal dengan jamak, sementara yang tadi meringkas kita kenal dengan qasar, itu semua adalah bagian dari rukhsah. Para ulama menjadikan standar hukum seseorang diperbolehkan menjamak maupun mengqasar, yaitu karena ada illat. Illat adalah sebuah sebab seseorang itu mengambil dispensasi. Ulama-ulama fikih mengambil illat karena faktor masafah. Masafah itu jarak. Di dalam ilmu fikih dijelaskan jarak seseorang untuk bisa mengambil sebuah dispensasi atau rukhsah adalah ketika seseorang melakukan safar, perjalanan ukuran 2 farsah, 2 pos, atau sekitar 85 atau 90 km. Mengapa kok ilatnya adalah masafah, tidak masyaqqah? Sementara para intelektual sekarang mencoba menganalisa bagaimana kalau perjalanan walaupun dekat tapi sangat melelahkan, ditempuh dalam waktu bisa 2-3 jam, seperti perjalanan di Jakarta yang kadang-kadang hanya 10 km tapi karena macet bisa butuh waktu 2-3 jam. Ini namanya masyaqqah. Kenapa tidak masyaqqah? Dalam perspektif hukum, para ulama mengambil illat atau sebab itu karena masafah. Kenapa? Karena hukum itu butuh sebuah kejelasan. Jadi standarisasi hukum itu jelas, kilometer itu jelas, jarak itu jelas. Sementara masyaqqah tidak ada kejelasan. Bisa saja kita dari kampus mau ke Ciputat, seseorang itu merasa masyaqqah yang luar biasa, tetapi orang lain melakukan perjalanan berpuluh-puluh kali, bukan bagian dari masyaqqah. Oleh karena itu hukum butuh kejelasan. Itu sebabnya para ulama mengambil dasar masafah menjadi illat penyebab dalam safar, dalam perjalanan seseorang itu diperbolehkan mengambil sebuah rukhsah atau keringanan. Yang nomor 2, para hadirin yang dimuliakan Allah, prinsip hukum yang nomor 2 adalah taqlilut takalif, penyedikitan beban. Di dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang illa wus'aha, kecuali dalam batas kemampuannya. Maka
hukum yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak ada yang di luar kemampuan kita. Mengapa harus ada beban? Mengapa harus ada taklif? Pertama, karena manusia ini hidup untuk mengukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Dan itu sebagai seseorang yang dijadikan oleh Allah sebagai hambanya, senantiasa memang untuk beribadah kepada Allah, maka harus ada beban yang terukur. Sama dengan kita sebagai pegawai ASN ataupun tenaga pengajar di kampus, maka harus diberikan beban, tetapi bebannya itu harus terukur, tidak boleh melebihi kapasitas di luar kemampuannya. Nah, orang yang diberikan beban itu disebut dengan mukallaf. Siapa mukallaf itu? Seseorang yang beragama Islam, yang sudah berusia balik, yang sehat secara rohani. Itu sebabnya perbuatannya disebut dengan taklif, orangnya disebut dengan mukallaf. Tetapi beban itu tetap sesuai dengan kemampuan kita. Yang nomor dua, beban adalah sebagai sebuah keseimbangan. Karena apapun harus ada beban yang merupakan bentuk keseimbangan. Hidup ini keseimbangan. Jangankan kita sebagai manusia, mobil yang diciptakan oleh manusia itu sendiri itu harus ada beban, ada muatan, tetapi muatannya tidak boleh melebihi kapasitas. Kalau tidak ada muatannya, bisa jadi jalannya menjadi kurang baik, kurang bagus. Karena apa? Tidak ada beban. Maka beban itu harus diberikan sesuai dengan prinsip dalam Al-Quran, yaitu untuk keseimbangan. Yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan Allah, prinsip hukum di dalam Al-Quran adalah at-tadrij fit tasyri'. At-tadrij adalah sebuah proses. Maka ketika Allah melarang khamr misalnya, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, Allah hanya memberikan informasi pertama, khamr itu ada manfaatnya, tapi juga ada maudaratnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi maudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Informasi. Ketika itu masyarakat masih banyak yang minum khamr. Lalu kemudian ayat yang berikutnya diturunkan, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau melakukan salat. Jangan engkau melakukan salat wa antum sukara, sementara kalian masih dalam kondisi mabuk. Artinya kalau tidak sholat, mabuk itu masih diperbolehkan awalnya. Begitu sudah mantap, baru ayat Al-Quran memberikan vonis, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu. Baru ada larangan tegas, karena setelah melalui sebuah proses. Demikian pula agama. Para dai, para ulama tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Agama itu sebuah proses, sehingga pemeluk agama bisa betul-betul menghayati, betul-betul melaksanakan secara baik, tidak ada unsur paksaan. Inilah pelajaran yang paling berharga, bagaimana kita ini membina kepada masyarakat, membina mahasiswa, membina anak-anak kita adalah sebuah proses panjang, tidak bisa dilakukan dengan seketika. Itulah para hadirin yang dimuliakan Allah, diantaranya prinsip-prinsip hukum di dalam Al-Quran. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا
Fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Fa ya ayyuhal muslimuna al-kiram ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyi bidina faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal bala' wal khala' wal fahsya' wal munkar was suyuf al mukhtalifa wal fitana ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi